Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Desa Sepakat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan saya pertama-tama untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rifki Ananda Nasution. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2017, dan juga saya sekarang bertindak sebagai Ketua KKN 46 yang berlokasi di Desa Sepakat, Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan proker kerja individu saya. Baik, untuk program kerja yang akan saya berikan pada hari ini adalah sifatnya merupakan suatu sosialisasi atau edukasi pada masyarakat di Desa Sepakat, yaitu mengenai pengenalan ilmu hukum untuk kegiatan bermasyarakat, yang secara garis besarnya dapat dilihat pada slide PPT saya kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum, tujuan hukum, hukum bagi kegiatan masyarakat, dan jenis-jenis hukum. Namun perlu saya tekankan pada kesempatan kali ini, teori-teori yang akan saya berikan bukan hanya teori-teori yang sifatnya hanya berupa pengertian atau pengetahuan umum saja. Namun di sini saya lebih menekankan kepada teori-teori yang bisa diaplikasikan atau diterapkan dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa sepakat. Baik, masuk kepada pembahasan awal, yaitu hal yang paling mendasar. Apa itu hukum? Hukum itu merupakan suatu aturan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tata cara atau perilaku suatu masyarakat, yang dimana istilah yang biasa kami gunakan yaitu adalah hukum positif atau hukum yang sedang berlaku bagi masyarakat Indonesia dan diterapkan di dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun, hal yang perlu saya sosialisasikan pada kesempatan kali ini adalah hukum yang berlaku di masyarakat bukan hanya sekedar hukum positif, namun juga ada hukum tidak tertulis. Saya ingin menjelaskan dulu mengenai bentuk hukum. Secara garis besar, bentuk hukum itu ada dua, yaitu adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang tadi saya jelaskan, yaitu adalah hukum positif, yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi masyarakat Indonesia dan diterapkan di dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Namun di dalam masyarakat juga ada yang dinamakan dengan hukum tidak tertulis, yaitu adalah norma dan kebiasaan. Nah, norma sendiri itu dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan juga adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini merupakan suatu adat kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan dinamakan dengan kebiasaan. Nah, hal-hal inilah yang berlaku umumnya di masyarakat Republik Indonesia, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Namun juga perlu diingat bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memegang teguh budayanya juga perlu diingat tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Saya berikan contoh, jikalau ada suatu masyarakat yang memegang teguh budayanya, yaitu melakukan perjudian, karena atas dasar merupakan suatu kebiasaan adat masyarakat setempat, hal itu tentu dilarang oleh negara, karena tentu melanggar pasal 303 KUHP yang diancam dengan pidana penjara selama 10 tahun. Baik, topik selanjutnya adalah tujuan hukum. Tujuan hukum sendiri itu ada tiga, yaitu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan di sini maksudnya adalah suatu produk hukum itu harus bersifat adil bagi seluruh masyarakat. Dan yang kedua adalah kemanfaatan. Kemanfaatan tersendiri adalah artinya suatu produk hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk segolong kelompok-kelompok tertentu. Dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Kepastian hukum di sini artinya adalah suatu produk hukum itu tidak boleh bertentangan dengan produk-produk hukum lainnya, maupun produk-produk hukum yang berada tingkatannya di atas suatu produk hukum. Saya bisa memberikan contoh, misalkan suatu perda itu tidak boleh bertentangan dengan suatu undang-undang. Namun, apabila saya ditanya, apakah semua produk hukum yang berlaku di Indonesia ini telah memiliki tiga unsur dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum? Jawabannya pasti tidak. Saya berikan contoh, masih banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus suap, korupsi, masalah perizinan. Saya ambil contoh konkretnya adalah izin tambang. Saya bisa pastikan bahwa saya ingin menjelaskan dulu bahwa izin juga merupakan suatu produk hukum, karena izin merupakan suatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu ketetapan untuk mengizinkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, yaitu izin pertambangan, yang biasa disebut dengan IUP, atau izin usaha pertambangan. Saya bisa pastikan bahwa izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah
yang di dalamnya dilandasi dengan suap menyuap, saya bisa pastikan bahwa yang pertama, ada masyarakat yang merasa dirugikan, atau yang kedua adalah adanya kerusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari akibat dampak dari terbitnya suatu perizinan tersebut. Maka dari itu, di sini saya ingin mensosialisasikan kepada masyarakat desa bahwa sebenarnya konstitusi kita atau negara kita memberikan hak kepada kita untuk mengajukan suatu gugatan pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya, jika ada suatu masyarakat yang keberatan dengan diterbitkan suatu izin, bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian juga apabila ada suatu perbuatan perusahaan yang merugikan masyarakat, tentunya masyarakat juga bisa mengajukan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri, tergantung dengan yurisdiksi wilayah anggota masyarakat masing-masing. Nah, namun untuk secara teknisnya tentu saja saya tidak akan bisa menjelaskan dalam video sosialisasi saya dalam video sosialisasi saya ini, karena juga tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan juga pasti banyak dari masyarakat-masyarakat desa yang bertanya kepada saya, pengadilan itu kan tempatnya mahal, membutuhkan biaya yang mahal. Dan juga tentu untuk menyewa pengacara pasti membutuhkan uang. Nah, namun di sini pemerintah juga sudah membuat suatu aturan, yaitu yang dinamakan adalah pro bono dan pro deo. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Pro bono tersebut adalah konsultasi yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut dapat digunakan bagi masyarakat-masyarakat yang merasa dirinya terzolimi dan ingin mencari keadilan dengan berkonsultasi dengan para lawyer atau penasihat hukum. Dan juga untuk permasalahan biaya panjar perkara yang dibebankan kepada penggugat. Hal tersebut telah diatasi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan aturan yang intinya berupa masyarakat yang tidak mampu dengan menunjukkan kartu tanda tidak mampunya dan keterangan tidak mampu bisa mendapatkan yang namanya prodeo, yaitu pembebasan biaya perkara. Baik, kemudian saya akan menjelaskan topik selanjutnya, yaitu bagaimana sih seseorang itu bisa dipidana. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa sih itu pidana. Pidana itu merupakan suatu kumpulan aturan yang memuat larangan-larangan suatu perbuatan bagi warga negara Indonesia maupun perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dan kapan seseorang bisa dikenakan pidana? Apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam hukum material. Hukum material dari hukum pidana ada dalam KUHP maupun undang-undang yang berisi mengenai ketentuan pidana. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih melihat apakah suatu perbuatan seseorang itu telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana. Seperti contoh, bisa dilihat sendiri, pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dalam pasal penadahan ini. Saya akan langsung menjelaskan saja. Unsur yang pertama yang harus terpenuhi apabila seseorang itu akan dipidana, yang pertama adalah barang siapa. Ini adalah merupakan suatu unsur subjektivitas. Artinya adalah ada orang yang melakukan suatu perbuatan. Dan yang kedua adalah perbuatan orang itu tersebut, unsur kedua, yang saya beri tanda hijau. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai. Nah, karena unsur dari suatu perbuatan ini terdapat kata atau, sehingga sifat dari kalimat yang ada di pasal 480 ini artinya sifatnya itu alternatif, sehingga suatu perbuatan itu tidak harus berdiri bersama-sama atau dilakukan secara beruntun. Artinya satu perbuatan saja seseorang itu dapat dikenakan satu unsur yang berwarna hijau tadi. Seperti contoh, seseorang yang menerima tukar atau seorang yang menerima hadiah barang curian tentu akan memenuhi unsur pidana yang berwarna hijau. Kemudian yang berwarna biru. Untuk yang berwarna biru, saya bacakan dulu, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Nah, dalam unsur yang biru inilah umumnya para penegak hukum itu susah untuk membuktikan unsur yang ketiga atau unsur yang berwarna biru tersebut. Karena tentu penegak hukum akan kesulitan mengumpulkan bukti. Namun, berdasarkan buku R. Susilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya,
Di buku beliau, beliau menjelaskan bahwa dalam pasal 80 KUHP ini, cara polisi atau penegak hukum mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam unsur ketiga tersebut, yang pertama adalah dengan cara membelinya. Apakah si pengusaha atau pedagang penadah tadi membelinya di malam hari atau secara diam-diam, dan yang kedua adalah apakah pengusaha atau pedagang penadah yang dapat diduga sebagai penadah tadi mengetahui bahwa barang tersebut itu dari hasil curian atau tidak dari harga barang tersebut, apakah di bawah pasaran atau harga tersebut sebenarnya normal. Dari situlah sebenarnya dapat dibuktikan unsur yang ketiga ini. Nah, namun kenapa saya di sini menjadikan pasal penada ini contoh sebagai bagaimana seorang bisa dipidana, karena banyak sekali saya mendengar informasi bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha yang usahanya itu berkaitan dengan titip jual atau menjual barang-barang second, entah itu konter HP bekas atau motor bekas maupun mobil bekas, menjual mobil bekas. Ada beberapa oknum, saya di sini mengatakan oknum, yang mengkriminalisasi orang tersebut. Nah, jika masyarakat kita awam atau tidak mengetahui tentang bagaimana sih seseorang itu bisa dipidana, tentu akan ada peluang bagi masyarakat yang menjalankan usahanya di bidang titip jual, menjual barang-barang bekas, itu ada peluang bahwa orang itu dapat saja dikriminalisasi, ataupun karena perbuatannya itu, karena kesalahannya membeli barang-barang yang murah, membeli barang-barang yang menurut penegak hukum itu merupakan indikasi barang-barang curian, tentu orang tersebut dapat saja dikenakan pasal penadahan. Maka dari itu, saya ingin menghimbau bagi masyarakat di Desa Sepakat, apabila ada masyarakat yang usahanya itu menjual barang-barang bekas, artinya itu membeli suatu barang dari orang lain, kemudian ingin menjualnya lagi dan barang itu merupakan barang bekas, mohon untuk dicek harga pasarannya, dan juga seperti contoh apabila misalkan membeli barang bekas itu motor, harus dilihat juga STNK-nya, apakah STNK-nya masih ada, apakah penjual KTP penjual dan nama yang tertera di STNK itu sama atau tidak. Hal itu tentu patut untuk dicek kebenarannya bagi si penjual. Baik, kemudian selanjutnya apabila bukti permulaan polisi itu sudah mencukupi, yaitu minimal 2 alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka kemudian berkas BAP atau berita acara pemeriksaan tersebut dikirimkan ke kejaksaan. Apabila kejaksaan menerima atau P21, maka kemudian kasusnya akan disidangkan di pengadilan negeri setempat, tergantung dengan kompetensi relatif dari suatu pengadilan negeri. Saya juga ingin memberi informasi bahwa apa aja sih sebenarnya alat bukti dalam pidana. Alat bukti dalam pidana itu ada yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Nah, apabila ada 2 saja minimal alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim, maka seseorang itu dapat dijatuhi hukuman pidana. Baik, topik selanjutnya adalah mengenai hukum perdata. Apa sih itu hukum perdata? Secara singkat, hukum perdata itu merupakan suatu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Nah, yang membedakan secara mendasar antara hukum pidana dan perdata yaitu adalah sumber hukumnya. Sumber hukum pidana yaitu didapat dari sumber hukum materialnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga undang-undang yang ada mengatur ketentuan pidana atau sanksi pidana. Dan kemudian perdata, sumber hukum materinya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga undang-undang yang mengatur tentang keperdataan, contohnya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan lain sebagainya. Dan kemudian ada sumber hukum tambahan dalam hukum perdata, yaitu adalah perjanjian, yang dimana perjanjian ini merupakan suatu klausula yang dituangkan di dalam suatu perjanjian atau kontrak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang dimana masing-masing pihak itu menyatakan sanggup memenuhi prestasi yang diperjanjikan atau hal-hal yang mereka perjanjikan, sehingga menimbulkan yang dinamakan hak dan kewajiban. Nah, kenapa perjanjian ini menjadi penting? Karena perjanjian ini merupakan suatu sumber perikatan, dan kemudian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, maka pihak yang merasa dirugikan dari terbitnya atau timbulnya suatu perikatan dapat menggugatnya
ke pengadilan negeri setempat berdasarkan kompetensi relatif atau pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara tersebut. Nah, di sini kemudian saya lanjutkan perjanjian. Bagaimana sih suatu perjanjian itu dikatakan sah? Nah, berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 syarat utama apabila perjanjian itu sah. Yang pertama adalah sepakat. Artinya masing-masing pihak sepakat membuat perjanjian tersebut tidak dalam keadaan terpaksa. Dan yang kedua adalah cakap. Nah, cakap di sini maksudnya adalah masing-masing pihak yang menandatangani suatu perjanjian tersebut sudah tidak di bawah umur. Dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 yang dinamakan tidak di bawah umur itu adalah orang-orang yang sudah berumur 21 tahun atau berumur di bawah 21 tahun dan sudah menikah. Jadi artinya jika ada orang yang sudah menikah, meskipun umurnya di bawah 21 tahun, maka dia juga bisa tetap membuat suatu perjanjian. Dan yang ketiga adalah adanya suatu objek yang diperjanjikan. Artinya bahwa dalam suatu perjanjian itu ada objek yang diperjanjikan dan ditulis dalam klausul-klausul perjanjiannya. Dan yang keempat adalah sebab yang halal. Sebab yang halal di sini artinya adalah cara dari timbulnya suatu perikatan ini dari cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan kitab undang-undang hukum dan tidak bertentangan dengan hukum positif dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, contohnya begini, kita tidak boleh membuat perjanjian mengenai jual beli narkoba atau perdagangan manusia. Tentu saja apabila ada orang yang membuat perjanjian tersebut, tentu saja perjanjiannya dapat dikatakan sebagai batal demi hukum atau tidak berlaku sama sekali dan tidak dianggap dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah. Dan topik selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai tentang jaminan fidusia, yang dimana pada masa pandemi pada saat ini, tentu banyak masyarakat yang melakukan kredit motor, baik itu digunakan untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kepentingan usahanya. Tentu pada masa pandemi ini banyak sektor-sektoral pariwisata, industri, bisnis, perhotelan yang mengalami penurunan omset dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya ekonomi masyarakat, baik itu yang bekerja di bidang UMKM maupun yang bekerja di bidang informal, mengalami gangguan ekonomi, sehingga yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan pembayaran cicilan motor atau kendaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Tentu banyak masyarakat yang ketakutan bahwa dia tidak bisa mengangsur cicilan motornya dan kemudian tentu ada rasa takut kepada masyarakat bahwa motornya takutnya diambil oleh pihak leasing. Dan di sini akan saya jabarkan dari segi hukumnya terlebih dahulu. Baik, dari segi hukumnya, sebenarnya mulai dari bulan Januari tahun 2020, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK nomor 18 tahun 2019 yang isinya mengatur dan memperjelas isi dari pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimana kalau bisa saya simpulkan sedikit dan saya ringkas, yaitu mengatur mengenai larangan leasing untuk menarik objek jaminan fidusia apabila debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji. Kemudian juga cedera janji tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pihak kreditur atau leasing. Nah, jadi di sini saya akan menekankan lagi bahwa untuk masyarakat desa sepakat yang cicilannya itu mandek di masa pandemi ini, saya akan memberikan info terkini yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi permasalahan karena banyaknya masyarakat yang sektor ekonominya terganggu karena masa pandemi ini. Nah, di sini ada penundaan pembayaran cicilan kredit dalam masa pandemi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Pada akhir bulan Maret, Presiden Joko Widodo itu melakukan suatu konferensi pers yang di dalamnya adalah penangguhan kredit pembayaran cicilan selama 1 tahun dan dimulai dari 1 April tahun 2020. Dan pembayaran cicilan ini ditujukan bagi masyarakat-masyarakat yang terdampak ekonominya karena masa pandemi ini. Namun di sini sangat disayangkan sekali karena setelah saya melakukan riset kecil-kecilan, sebenarnya pemerintah kita ini masih mempunyai banyak PR, yaitu salah satunya adalah belum adanya aturan teknis yang mengatur tentang penundaan cicilan pembayaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah,
Kenapa? Apa sih dampaknya kalau pemerintah nggak mengeluarkan aturan? Nah, jika pemerintah tidak mengeluarkan aturan, maka sifat dari suatu aturan atau penundaan pembayaran ini tadi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi selama konferensi persnya pada akhir Maret, ini hanya akan bersifat sebagai anjuran saja. Padahal Presiden dapat membuat Perpu, Perpres, maupun peraturan pemerintah untuk mengatur aturannya secara teknis, sehingga dapat dipastikan apabila pemerintah membuat aturan secara teknis dan sifatnya itu memaksa bagi pihak leasing untuk memberikan penundaan pembayaran cicilan kredit kendaraan bagi masyarakat yang terkena dampak COVID, tentu pihak leasing akan patuh karena saya bisa pastikan bahwa apabila aturannya itu bersifat memaksa, pasti di dalamnya ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya sanksi, sehingga perusahaan leasing mau tidak mau tentu harus mengikuti arahan oleh pemerintah. Namun di sini yang saya sayangkan adalah aturan yang saya dapat setelah saya melakukan riset kecil-kecilan adalah adanya suatu edaran yang dibuat oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, bukan dari pemerintah, yaitu sifatnya hanya berupa edaran mengenai jenis dan tata cara rekonstruksi atau keringanan kepada nasabah leasing yang mengalami kesulitan keuangan akibat penyebaran virus corona. Berdasarkan edaran yang dibuat oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, ada beberapa persyaratan yang menurut saya persyaratannya tidak terlalu sulit untuk mengajukan penundaan pembayaran cicilan kredit motor. Salah satunya adalah pemohon itu usahanya bergerak di bidang UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah. Dan kemudian yang kedua adalah pemohonnya mempunyai pekerjaan yang bekerja di sektor informal, seperti tukang ojek, baik itu online maupun offline, ataupun buruh, atau karyawan swasta lainnya yang bergerak di sektor informal. Dan yang kedua, persyaratannya adalah tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 atau saat pemerintah Republik Indonesia mengumumkan adanya virus corona. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih tata cara pengajuan permohonan penundaan pembayaran cicilan kredit bagi warga masyarakat yang ekonominya terdampak COVID-19. Hal pertama yang dapat masyarakat lakukan adalah untuk mengecek kebijakan dari perusahaan leasing yang masing-masing saudara gunakan, yaitu dengan cara mendatangin kantor perusahaan tersebut maupun mengecek informasi tentang penundaan pembayaran cicilan kredit dari website masing-masing perusahaan leasing yang saudara gunakan. Dan apabila perusahaan leasing yang saudara gunakan setuju dan menerapkan kebijakan penundaan pembayaran cicilan kredit selama setahun seperti sebagaimana yang dicanangkan dan dianjurkan oleh pemerintah, maka hal yang pertama saudara bisa lakukan adalah mengajukan permohonan restrukturisasi atau keringanan dan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di-download dari website resmi perusahaan pembayaran atau leasing yang saudara gunakan, dan kemudian mengembalikan formulir tersebut melalui email. Tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Dan yang ketiga adalah ketika persetujuan permohonan restrukturisasi keringanan disetujui ataupun ditolak, tentu ada beberapa persyaratan yang dibuat oleh masing-masing leasing. Dan saya pun juga tidak mengetahui masing-masing leasing persyaratan apa saja yang mereka perlukan. Kemudian apabila perusahaan leasing itu setuju maupun menolak, tentu akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing selanjutnya melalui email. Baik, topik saya yang terakhir adalah bagaimana jika warga masyarakat tetap tidak bisa membayar cicilan kredit kendaraan meskipun sudah dilakukan penundaan pembayaran selama 1 tahun dan pembayaran sudah jatuh tempo. Nah, di sini ada dua hal yang masyarakat bisa lakukan. Yang pertama adalah menjual objek jaminan fidusia tersebut. Baik itu dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah melakukannya dengan cara lelang, mendaftarkan kendaraan tersebut untuk dilelang secara umum, dan di mana hasil lelang tersebut nanti akan dibayarkan kepada pihak leasing untuk melunasi hutang-hutang debitur atau masyarakat. Dan kemudian apabila ada kelebihan tentu akan diberikan kembali pada masyarakat. Dan yang kedua adalah menjualnya di bawah tangan. Nah, menjual di bawah tangan ini artinya adalah menjual kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan antara pihak debitur dan pihak kreditur. Nah, di sini saya ingin menekankan sekali lagi kepada pihak masyarakat bahwa jangan pernah menunda pembayaran cicilan objek jaminan fidusia. Karena
mungkin memang leasing tidak mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Namun juga apabila perusahaan leasing mengajukan gugatan non-prestasi kepada warga masyarakat atau debitur yang lalai untuk melakukan pembayaran cicilan meskipun sudah jatuh tempo, tentu hal itu akan menyusahkan warga masyarakat karena selain waktu masyarakat yang tersita karena harus ikut dalam proses persidangan di pengadilan, tentu juga biaya yang akan dibebankan kepada masyarakat tentu akan semakin bertambah. Karena selain untuk biaya bolak-balik untuk berperkara di pengadilan, tentu juga warga masyarakat apabila putusan pengadilan tersebut mengabulkan tuntutan gugatan dari perusahaan leasing, tentu warga masyarakat akan dikenakan biaya perkara. Apabila di dalam petitum gugatan non-prestasi yang diajukan oleh perusahaan leasing berisi tentang pembebanan biaya perkara bagi tergugat atau pihak debitur, yaitu warga masyarakat. Tentu hal ini akan sangat memberatkan pada pihak masyarakat. Oleh karena itu, tentu penjualan objek kendaraan jaminan fidusia dengan cara lelang maupun dengan penjualan di bawah tangan merupakan opsi yang paling menguntungkan untuk masyarakat dan tidak membebani masyarakat. Baik, saya kira cukup materi yang dapat saya bagikan kepada warga masyarakat di Desa Sepakat. Saya harapkan materi yang saya dapat bagikan pada kesempatan kali ini dalam program kerja individu saya dapat bermanfaat bagi kegiatan bermasyarakat di Desa Sepakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di benak warga masyarakat di Desa Sepakat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.